Ini pembahasan dan soal logaritma ya. Ini Ibu buat ala kadarnya untuk membantu kalian yang kelas 10 untuk memahami sifat-sifat logaritma. Jadi ada beberapa sifat logaritma. Di sini ada jadi ada cabang-cabangnya. Jadi kalau misalnya ada yang pangkatnya turunkan ke depan. Nah, kemudian di sini Ibu tambahkan karena di sini ada beberapa sifat yang belum ditulis. Jadi log 1 itu 0, A log A itu 1, log 10 itu 1. A log B sama dengan C. Kalau misalnya kita ingin rubah ke bentuk pangkatnya, dia menjadi A pangkat C sama dengan B. Jadi perhatikan A, B, dan C-nya. Nah, kayak ini yang nomor 1, ya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kita akan rubah ini ke bentuk logaritmanya. Berarti kan ingat ya posisinya A, B, dan C-nya. Ingat kan? Berarti ini A, C, sama B. Kita akan rubah ke bentuk logaritma. Berarti ini menjadi, ingat 5 ini menjadi basis. Jadi 5 log 125 itu sama dengan 3. Kemudian yang ini kalau misalnya dirubah ke bentuk yang logaritmanya menjadi 10 log 100 sama dengan 2. Jadi 2-nya itu menjadi C-nya. Ya, jadi pangkatnya itu menjadi hasilnya gitu. Nah, yang C sama D-nya silahkan kalian kerjakan. Selanjutnya ini kita akan merubah ke bentuk logaritmanya ya. Ini juga sama. Jadi gini, log 0,01 itu berarti kan sama aja dengan ingat kembali materi tentang eksponen. Jadi log 0,01 itu berarti sama aja dengan log 100 kan, 1 per 100. Berarti ini sama aja dengan log 100 itu berarti 10 pangkat 2. Kalau misalnya kita rubah ke pangkat negatif, jadi log 10 pangkat min 2. Nah, sifat daripada pangkat, kalau misalnya ada pangkatnya, berarti pangkatnya ini turun ke depan. Berarti hasilnya adalah min 2 log 10. Log 10 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah min 2 kali 1 sama dengan min 2. Kemudian yang ini Ibu akan coba bahas yang 0,5 berapa nilainya. Jadi yang 0,5 log 0,0625 ini sama aja dengan 0. Jadi prinsipnya di sifat logaritma itu bilangannya harus disederhanakan. Bisa kalian rubah menjadi pangkat atau kalian uraikan gitu ya. Jadi pilihannya dua, ubah ke pangkat atau kalian uraikan ke bentuk perkalian. Kayak misalnya ini 625 ini berarti kan sama aja dengan 625 per 10.000 ya, plus 10.000. Berarti yang ini atau ini sama aja dengan 5 per 10 ya, log 625. Atau gini 0,5 log 625 itu berarti 0,5 pangkat berapa? 4 ya. Kan 25 kali 25, 0,5 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya turun ke depan nih. Berarti 4 0,5 log 0,5. Ini sifat ke yang di sini adalah sifat ke 3B. Nah, kemudian 0,05 ini gunakan sifat yang ini nih, A log A sama dengan 1 karena sama, berarti dia dapatnya adalah 4 kali 1, dapatnya 4. Nah, kemudian kalau ada yang pangkat, ini ada yang pangkat, jadi 2 log 2 pangkat akar 3 dari 2. Nah, kalau ada akar, ingat ya, pokoknya disederhanakan. Kalau ada akar berarti kalian rubah ke bentuk pangkatnya. Berarti 2 log 2 pangkat 1/3. Nah, ini sifat yang 3B. Jadi sifat 3B ini sering banget keluar. Jadi kalian harus ingat banget kalau misalnya ada pangkatnya turunkan ke depan. 2 log 2. Nah, 2 log 2 berapa hasilnya? 1/3 kali 1. Maka hasilnya adalah 1/3.
seperti ini. Selanjutnya ini log 10 pangkat 4. Nah ini bisa nih digunakan sifat yang 3B ya, maka ini hasilnya adalah 4 log 10. Log 10 berapa? 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian yang ingat, pokoknya rubah ke bilangan yang paling sederhana kayak 125, berarti ini jadi 5 log 5 pangkat 3. Nah pangkatnya turun ke depan jadi 3 log 5 log 5 sama dengan hasilnya adalah 3. Nah kalau yang per ini 3 log 1/27 juga sama nih, 3 log 1/27 itu berarti 1 pangkat 3, 1/3 pangkat 3. Nah 3 nya dinaikin ke atas jadi 3 log 3 pangkat min 3, maka pangkatnya turun ke depan, min 3 log 3, maka hasilnya adalah min 3. Nah ini adalah jadi sifat yang 3B ini sering banget keluar. Lalu selanjutnya, ini kalau misalnya ada perkalian itu dirubah jadi kali. Ini sifat yang nomor 1 dan 2 ya. Kalau ada perkalian, rubah ke bentuk penjumlahannya seperti ini penjumlahannya. Jadi basisnya harus sama ya. Begitu juga kalau misalnya ada penjumlahan, berarti dia harus diubah ke bentuk perkalian. Dan syarat basisnya harus sama. Seperti ini ya. Ini basisnya sama nih. Kalau misalnya nggak ditulis berarti basisnya 10. Ini basisnya 10 semua. Berarti ini bisa dilakukan dengan sifat nomor 1 dan 2. Ibu akan bahas yang nomor 1 dengan 1 ya. Berarti kalau tambah itu jadi kali. Di logaritmanya ditulis kali aja. Log 60 kali 5 langsung dibagi 3. Maka didapat log 60 bagi 3 kan 20 ya. Ini dibagi 3 20, berarti log 100. Log 100 itu berarti log 10 pangkat 2. Berarti pangkatnya turun ke depan, 2 log 10. Berapa log 10? Lihat di sini, log 10 adalah 1, berarti 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Yang lainnya bisa kalian kerjakan ya, selebihnya bisa kalian selesaikan sendiri. Nah, kalau misalnya di sini ada 2-nya, di sini ada 3 misalnya. Kemudian di sini misalnya ada misalnya di sini ada segini ya. Nah, ini nggak bisa langsung dirubah ke bentuk menggunakan sifat 1 dan 2. Tapi kalian harus kembalikan dulu 2-nya ini ke bentuk pangkat menggunakan sifat yang 3B. Jadi ini menjadi log 16 pangkat 2 dikurang log 2 pangkat 3 ditambah log 125. Nah ini baru kalian bisa lakukan operasi. Jadi bisa dijadikan log 6 pangkat 2 dikali 125 dibagi 2 pangkat 3. Seperti ini ya. Nah ini tinggal dikalikan saja. Nah ini ibu karena ngasal jadi di sini sebenarnya hasilnya koma. Tapi maksudnya ibu adalah ibu pengen menekankan di sini nih. 2, kalau misalnya ada 2 depannya, ini nggak bisa langsung digunakan 1 dan 2, tapi kalian harus ubah dulu 2-nya ini menjadi pangkat ya, pindahkan ke pangkat semuanya, baru bisa menggunakan sifat nomor 1 dan 2. Selanjutnya, ini adalah contoh soal untuk sifat yang 5 ya, nomor 5, ini sifat yang 5. Jadi 2 log 8 ini kalau misalnya kita gunakan cara ini kan sama nih basisnya nih, ini sama nih. Jadi 2 log 64 hasilnya itu. Jadi ini 8 sama 8 nya tinggal jadi di sini nih lihat nih di sifat nomor 5 A log B kali B log C, jadi tinggal A log C. Kalian ambil depan dan akhirnya saja. Berarti ini sama dengan 2 log 64 itu berarti 2 pangkat 6, pangkatnya turun ke depan jadi 6, 2 log 2 sama dengan 6 hasilnya. Kenapa sih kok bisa 2 log 64 hasilnya? Alasannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan ini dengan sifat nomor 4A ya, 4A itu kan berarti A log B itu menjadi P log B per log A. Jadi log 2 log 8 itu menjadi log 8 per log 2 dikali log 64 per ini sifat yang ibu mengerjakan dengan sifat 4A ya. Log
8. Ini log 8 sama log 8 dicoret. Jadi hasilnya tinggal log 64 per log 2. Kembalikan lagi sifat daripada yang 4A ya. Jadi dibalik, maka dia hasilnya adalah 2 log 64. Berapa 2 log 64? Jadi 2 log 2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 6. Ini kalau misalnya ibu menggunakan menyelesaikan dengan sifat nomor 4A. Kemudian misal ibu yang nomor 2 ibu akan selesaikan dengan sifat 4A juga boleh ya. Kalian bisa menggunakan sifat nomor 5 juga. Jadi ibu akan selesaikan dengan sifat nomor 4A. Log 5 per log 3 kali log 27 kali log 8 kali log 8 per log 5 nih. Berarti log 5-nya dicoret, log 8-nya dicoret. Jadi yang tersisa adalah tinggal log 27 per log 3. Masih menggunakan sifat yang 4A. Maka ini dibalik menjadi 3 log 27. Nah, ingat kan kalau di logaritma bilangannya disederhanakan, bisa diubah ke pangkat atau diuraikan ke bentuk perkalian. Ini berarti 3 pangkat 3 nih. 3-nya turun ke depan, maka hasilnya adalah 3 log 3 kan 1. Ini sifat yang ini. Berarti hasilnya adalah 3. Kalau misalnya kalian mau menggunakan yang sifat nomor 5, berarti 3 log 5 ini harus diurutkan 5 log 8 kali 8 log 27. Nah, ini kan habis nih. Berarti tinggal 3 log 27. 3 log 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Sekarang tentukan hasil dari logaritma berikut. Nah, ini juga sama ya sebenarnya. Ini gampang aja, ini tinggal dirubah. Jadi ingat disederhanakan aja. Ini log 10 pangkat 3. Berarti 3 kali log 10 sama dengan 3. Ini sekalian pasti bisa yang 1, 2, 3-nya. Sekarang 2 log 4 ditambah. Nah, ini penjumlahan. Ini kan basisnya sama 2, 2. Berarti bisa kita gunakan sifat nomor 1. Jadi kalau di soalnya ditampilkan dalam penjumlahan, berarti otomatis ini yang diminta adalah bentuk perkaliannya. Kita akan ubah jadi bentuk perkalian. Jadi 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. 2 log 32 itu berarti 2 log 32 ya, 2 pangkat 5. 5-nya turun ke depan, 5, 2 log 2 sama dengan hasilnya 5. Nah, 8 log 32. 8 log 32 ini berarti 8-nya ini 8-nya ingat disederhanakan bilangannya. Kalau kalian bisa ubah ke bentuk pangkat atau bentuk perkalian. 8 ini berarti diubah menjadi bentuk perkalian. Berarti 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6 ya. Ini gunakan sifat yang 3A. Jadi ini A pangkat N log B pangkat M. Sifat 3A. Ya, ini sifat 3A. Berarti pangkatnya turun ke depan. Jadi 6 per 3 2 log 2. Maka hasilnya adalah 2. Oke, sekarang yang soal yang ini. 2 log 8-nya M, 2 log 7-nya N. Maka tentukan nilai dari 16 log 14. Soal yang seperti ini, bentuk seperti ini sering banget keluar. Jadi perhatikan baik-baik. 16 log 14 ini harus kita uraikan dulu dengan menggunakan sifat yang 4A. Ya, sifat 4A. Jadi 16 log 14 ini sama dengan log 14 per log 16. Ini perhatikan, soal yang sering banget muncul baik di soal PTS maupun di soal UN. Nah, 14 ini kan belum sederhana, berarti diuraikan, dan ini nggak bisa diubah ke bentuk pangkat, disederhanakannya. Jadi kita harus berubah ke bentuk perkaliannya. Log 14 itu berarti 7 kali 2 per log 16 itu berarti 2 pangkat 4.
atau 8 kali 2 ya, 8 kali 2 karena di sini ada 8-nya. Nah, di sini di sini angka yang sering munculnya kan 2. Berarti kalau di sini angka yang sering munculnya 2, berarti itu menjadi basisnya. Berarti di sini kalian tulis di sini 2, 2, 2. Nah, sekarang lihat di sini ada perkalian. Kalau misalnya perkalian berarti harus dirubah ke penjumlahan. Berarti kalau misalnya dibentuk perjumlahan jadinya 2 log 7 tambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. 2 log 7 adalah apa? Tinggal di sub nih. 2 log 7 itu adalah N ditambah 1, 2 log 2 kan 1, 2 log 8 apa? M ditambah 1. Berarti ini adalah jawabannya. Dan ingat lagi, ibu ingatkan lagi, ini soalnya sering banget keluar. Jadi harus diuraikan menggunakan sifat nomor 4A. Nah, contohnya ini. Ini juga masih yang 4 sifat yang 4A ya. 2 log 7 sama dengan P. 3 log 2 sama dengan Q. Tentukanlah 6 log 21. Berarti 6 log 21 kita uraikan dengan sifat yang 4A. 6 log 21 itu sama dengan log 21 per log 6. Nah, angkanya kan ini nggak bisa disederhanain dengan cara pangkat, berarti diuraikan menjadi suatu perkalian. Log 21, bentar. Di sini angka yang sering muncul berapa? 2 ya. Ini angka yang sering muncul 2. Berarti di sini basisnya 2, 2, 2. Nah, kemudian 21 ini diuraikan menjadi bentuk perkalian. 2 log 7 kali 3. Yang ini 2 log 2 kali 3. Ada perkalian, gunakan sifat yang nomor 1. Berarti 2 log 7 ditambah 2 log 3 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 7 berapa? P. 2 log 3 berapa? Nah, di sini adanya di sini yang diketahui 3 log 2, tapi di sini 2 log 3. Berarti kalian gunakan sifat yang mana supaya bisa kebalikan? Gunakan sifat yang 4B. Jadi 2 log 3 itu diubah menjadi 1 per, gunakan sifat yang 4B. 3 log 2 per 2 log 2 kan 1 ditambah 2 log 3. Ini juga sama, berubah jadi 1 per 3 log 2. Maka ini didapat P ditambah 1 per Q per 1 ditambah 1 per Q. Lalu samakan penyebut. Yang ini jadi PQ ditambah 1 per Q. Lalu bawahnya itu jadi Q ditambah 1 per Q. Lalu Q-nya dicoret. Maka ini adalah hasilnya PQ ditambah 1 per Q plus 1. Nah, soal yang kayak gini ingat banget sering banget keluar, jadi kalian gunakan sifat yang 4A. Kalau misalnya nilainya kebalikan daripada yang diketahui, berarti kalian gunakan sifat yang 4B. Nah, muncul lagi nih. Ini silakan kalian kerjakan ya. 2 log 3 sama dengan P. 3 log 5 sama dengan Q. Berapakah 2 log 20? Silakan kalian kerjakan yang ini sendiri ya.